Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tulusni, NPM 19034, kelas M6D, mata kuliah Bisnis Internasional. Baiklah, saya akan mempresentasikan MSDM Internasional dan Hubungan Tenaga Kerja. Pengertian MSDM Internasional. Ketika perusahaan internasional membuka fasilitas baru di luar negeri, salah satu tugas yang penting adalah memperlengkapi fasilitas tersebut dengan manajer dan pekerjaan operasional. Perusahaan internasional harus memutuskan dari mana berbagai karyawan berasal, negara asal, negara tempat beroperasi, atau negara ketiga. Perusahaan internasional harus mempertimbangkan perbedaan hukum lokal yang mengharuskan adanya pembayaran upah minimum atau tunjangan tertentu. Manajemen sumber daya manusia adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja efektif yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia meliputi merekrut dan menyeleksi manajer dan non-manajer, memberikan program pelatihan dan pengembangan, menilai kinerja dan memberikan kompensasi dan tunjangan. Manajer SDM internasional menghadapi tantangan yang tidak dihadapi oleh manajer dari perusahaan murni domestik. Perbedaan budaya tingkat pengembangan ekonomi, sistem hukum negara-negara tempat perusahaan beroperasi membuat perusahaan harus menyesuaikan program perekrutan, pemutusan hubungan kerja, pelatihan, dan kompensasi di setiap negara. Pentingnya MSDM yang strategis. Seperti pemasaran, operasi, dan keuangan, manajer perusahaan harus merancang strategi manajemen SDM untuk meningkatkan strategi korporat dan strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Elemen dasar dari proses manajemen SDM internasional antara lain meliputi perekrutan dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi dan tunjangan, hubungan tenaga kerja, dan kontribusi bagi efektivitas organisasi. Perekrutan dan seleksi manajer pasar internasional. Perusahaan harus menentukan keterampilan bisnis sesungguhnya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Perusahaan kemudian menentukan keterampilan dan kemampuan yang harus dimiliki untuk bekerja dan berfungsi secara efisien di pasar luar negeri. Perekrutan manajer meliputi perekrutan manajer berpengalaman, perekrutan manajer muda. Seleksi manajer. Setelah calon manajer diidentifikasi, manajer SDM harus memutuskan orang mana dari sekelompok itu yang akan diberikan. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah instruksi yang diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan khusus yang berhubungan dengan pekerjaan. Pengembangan adalah pendidikan umum yang berkaitan dengan persiapan manajer untuk membantu manajer meningkatkan kemampuan untuk mengambil keputusan atau memotivasi bawahan agar bekerja keras. Penilaian kinerja dan kompensasi. Tugas penting dari manajer SDM internasional adalah menilai kinerja dan memutuskan kompensasi atau tunjangan. Menilai kinerja dalam bisnis internasional. Penilaian kinerja adalah proses menilai seberapa efektif seseorang melakukan pekerjaannya. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik kepada individu tentang kinerja mereka, memberikan basis untuk memberi penghargaan kepada orang-orang dengan prestasi terbaik, untuk mengidentifikasikan area-area di mana diperlukan pelatihan dan pengembangan tambahan, dan mengidentifikasi masalah-masalah area yang memerlukan perubahan. Retensi dan tingkat perputaran tenaga kerja. Elemen penting lain dalam manajemen SDM internasional adalah mengenai fokus pada tingkat perputaran tenaga kerja. Retensi adalah seberapa jauh perusahaan dapat mempertahankan karyawan yang berkualitas. Tingkat perputaran menjadi masalah khusus dalam perusahaan internasional karena biaya yang sudah dikeluarkan untuk mengembangkan keterampilan bagi manajer dalam bisnis internasional sangat tinggi. Elemen penting dalam manajemen tingkat perputaran adalah exit interview, adalah wawancara dengan karyawan yang akan meninggalkan perusahaan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mencari tahu sebanyak mungkin tentang alasan orang tersebut
memutuskan untuk keluar dari perusahaan. Hubungan tenaga kerja. Hubungan tenaga kerja di negara tujuan mencerminkan kondisi hukum, budaya, struktur, sosial, dan ekonomi negara tersebut. Hubungan tenaga kerja merupakan masalah yang kompleks bagi manajer SDM dan sering ditangani oleh departemen khusus. Salah satu aspek penting dalam hubungan tenaga kerja adalah perundingan kolektif adalah proses yang dipakai untuk menyusun perjanjian antara manajemen serikat tenaga kerja. Sentralisasi versus desentralisasi pengendalian. Manajer SDM internasional dipengaruhi oleh apakah perusahaan ingin pengembalian keputusan disentralisasi di kantor pusat perusahaan atau disentralisasikan ke operasi anak perusahaan. Perusahaan yang memakai pendekatan sentralisasi sering lebih memilih mempekerjakan orang dari negara asal menjadi country manager. Perusahaan yang mengikuti filosofi pengembalian keputusan terdesentralisasi cenderung mempekerjakan manajer lokal. Etika dalam bisnis internasional. Banyak kendala untuk mewujudkan kinerja bisnis yang etis atau bermoral. Terdapat 3 kendala. 1. Mentalis para pelaku bisnis, terutama top manajer yang secara moral rendah sehingga berdampak pada seluruh kinerja bisnis. 2. Faktor budaya masyarakat yang cenderung memandang pekerjaan bisnis sebagai profesi yang penuh dengan tipu muslihat dan keserakahan serta bekerja mencari untung dianggap sebagai pekerjaannya kotor. Ketiga, faktor sistem politik dan kekuasaan yang diterapkan oleh penguasa di mana menciptakan sistem ekonomi yang jauh dengan nilai-nilai moral dan bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.